Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini akan lanjutkan cerita Ye-chennya yang semakin hari semakin menarik untuk kita simak. Diam, bab 6166 sampai bab 6170. Ye-chen tidak tahu bahwa saat dia mengirimkan cincin itu ke Lin Waner, dia secara tidak sadar telah merusak kesucian gadis itu. Untuk seorang gadis yang lahir di dinasti Ming, jika dia dilihat oleh seorang pria, atau melakukan tindakan intim dengan seorang pria, pada dasarnya selain menikah dengannya, satu-satunya cara yang tersisa adalah mati untuk menunjukkan ambisinya. Oleh karena itu, Ye-chen bahkan tidak tahu bahwa Lin Waner telah memutuskan di dalam hatinya bahwa dia adalah satu-satunya yang tidak menikah dalam hidup ini. Selain itu, dia bahkan tidak tahu bahwa Lin Waner, yang lahir di dinasti Ming dan mengalami dinasti Ming dan Qing, memiliki pandangan yang sangat berlawanan tentang pernikahan. Dalam tiga pandangan Lin Waner, sangat normal bagi seorang pria untuk memiliki 3 istri dan 4 selir. Dia dapat sepenuhnya menerima menikahi Ye-chen sebagai selir, dan dengan hormat memanggil Xiao Churan sebagai kakak perempuannya. Pada saat ini, Ye-chen baru saja santai, dan rasa lelah yang belum pernah terjadi sebelumnya menyapu tubuh dan pikirannya dalam sekejap. Meskipun kultivasinya telah pulih dan energi spiritual dalam tubuhnya telah terisi, dia masih merasa sangat lelah hingga dia bahkan tidak ingin membuka matanya. Jadi, dia merobek surat yang dia tinggalkan untuk Xiao Churan, dan berencana untuk beristirahat di rumah untuk sore yang baik. Di malam hari, dia pergi ke villa setengah gunung di mata air panas Champ Elysees untuk secara resmi bertemu dengan kakek neneknya dan keluarga mereka. Ketika dia sedang berbaring di tempat tidur, meskipun tubuhnya yang kelelahan untuk sementara lega, otaknya masih berdengung seperti mesin yang kelebihan beban, berjalan dengan kecepatan tinggi. Segala sesuatu yang terjadi tadi malam terlintas dengan cepat di benaknya seperti tayangan slide. Ketika dia mengingat kembali saat sebelum dia akan mati, dia masih ingat dengan jelas keengganan yang mendalam di lubuk hatinya. Untungnya, cincin yang diberikan Lin Waner menyelamatkan nyawanya di saat kritis. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan perasaan bersyukur atas cincin itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk memegang cincin itu di tangannya, menutup matanya, diam-diam merasakan sentuhan halus dan hangat dari cincin itu. Di masa lalu, Ye-chen pernah berpikir bahwa cincin ini adalah penipuan terbesar yang pernah dia temui. Dia menyedot energi spiritual di tubuhnya beberapa kali, dan itu jauh lebih dibenci daripada penipu yang melakukan penipuan telekomunikasi. Tapi siapa sangka cincin ini telah diam-diam melindunginya, dan aura yang diserapnya sebenarnya adalah motivasi yang tersimpan sebelumnya untuk menyelamatkan hidupnya. Jika bukan karena tersedot oleh cincin itu lagi dan lagi, cincin itu tidak akan pernah bisa membawanya ke depan Lin Waner pada saat-saat kritis. Oleh karena itu, Ye-chen mengeluarkan 2 pil Peiyuan, dan terus menuangkan aura kuat di tubuhnya ke dalam ring. Dan cincin ini, yang telah diam selama sehari, tiba-tiba, seperti bumi yang kering, dengan rakus menyerap semua energi spiritual yang disuntikkan oleh Ye-chen. Ketika aura di tubuh Ye-chen hampir tertelan olehnya, Ye-chen buru-buru menelan 2 pil Peiyuan yang sudah disiapkan. Kali ini,
dia tidak lagi pelit dengan auranya, dan hanya ingin memberi makan cincin itu terlebih dahulu. Beberapa jam kemudian, setelah ketiga tetua kembali ke Buenos Aires dengan Boeing 777, mereka dipindahkan ke pesawat amfibi dan kembali ke kediaman dinasti Qing. Dalam perjalanan pulang, mereka bertiga merasa kesal dan tidak puas. Awalnya, mereka bertiga sudah agak tidak puas ketika retret mereka tiba-tiba terganggu ketika mereka hanya selangkah lagi dari menerobos istana Niwan. Saya pikir saya akan mendapatkan lebih banyak hadiah setelah melakukan tugas-tugas penting, tetapi saya tidak menyangka bahwa setelah dipimpin oleh Wu Tianlin untuk sebuah lingkaran di ketinggian 10.000 meter, saya dibawa kembali tanpa melakukan apapun. Mentalitas Wu Feiyan saat ini lebih menyeluruh daripada ketiga tetua itu. Selama beberapa jam terakhir, pikirannya tidak terkendali. Pada satu titik, dia bahkan ingin pergi ke Jinling sendiri untuk melihat siapa yang mengeluarkan lukisan ini dan memperingatkan dirinya sendiri dari jauh. Namun, ide ini hanya ada di benaknya sesaat, dan langsung ditolak sepenuhnya olehnya. Dengan karakter yang berhati-hati, dia ditakdirkan untuk tidak mengambil risiko. Hal paling berisiko yang pernah dia lakukan dalam hidupnya adalah membunuh Lin Zulu setelah dia menolaknya. Dan saat itu, dia berada di belakang Lin Zulu, yang mengejutkan Lin Zulu. Tapi kali ini, itu adalah orang misterius yang bersembunyi di belakangnya. Beraninya dia mengekspos dirinya ke pandangan pihak lain. Karena itu, dia hanya bisa menjaga jarak hormat. Wu Tianlin untuk sementara menempatkan ketiga tetua di aula pertemuan rahasia, dan kemudian buru-buru memohon untuk bertemu Wu Feiyan. Setelah bertemu, dia tidak sabar untuk bertanya kepada Wu Feiyan, "Tuanku, Anda begitu terburu-buru untuk membiarkan saya kembali. Apakah ada keadaan darurat?" Ekspresi Wu Feiyan sangat suram, dan dia berkata dengan dingin, "Identitas saya telah terungkap." "Apa?" Wu Tianlin bertanya dengan ngeri, "Tuanku, Anda belum pernah pergi dari sini selama 20 tahun. Siapa yang akan mengungkapkan identitas Anda? Mungkinkah Paman Ding Yuan?" Wu Feiyan menggelengkan kepalanya, "Tidak masalah apakah dia atau tidak. Yang penting orang itu tidak hanya mengetahui identitas saya, tetapi juga guru saya. Yang terpenting, dia juga mengenal guru saya." "Ah!" Wu Tianlin mundur selangkah dan berseru, "Tuanku, tuanmu telah meninggal selama lebih dari 300 tahun. Bagaimana mungkin ada orang yang masih mengenalnya di dunia ini?" Wu Feiyan membuka video pendek itu, menyerahkannya kepada Wu Tianlin, dan berkata dengan dingin, "Kamu bisa menontonnya sendiri." Wu Tianlin mengambil telepon dengan hormat, menonton video dengan hati-hati, dan bertanya dengan kaget, "Tuanku, apakah ini, lelaki tua dalam kata-kata ini benar-benar tuanmu?" "Ya." Wu Feiyan mengangguk, "Orang dalam lukisan itu adalah tuanku Meng Changsheng. Orang yang menggambar lukisan itu setidaknya memiliki 90% pesonanya." Berbicara, Wu Feiyan berkata lagi, "Saya kira, ada kemungkinan besar pihak lain mengenal tuan saya lebih awal dari saya, dan lukisan ini dilukis di dinasti Tang. Mungkin pihak lain atau leluhur pihak lain sudah mengenal tuan saya di dinasti Tang." "Sudah." Dinasti Tang? Wu Tianlin melebarkan matanya, dan bergumam, "Tang, Song, Yuan dan Ming.
Rentang waktu di antaranya lebih dari 1000 tahun. Jika pihak lain benar-benar mengenal tuanmu saat itu, saya khawatir dia sudah berusia lebih dari 1000 tahun. Jika leluhur pihak lain mengenal tuanmu, yang membuktikan bahwa pihak lain adalah keluarga pertapa yang telah diwariskan selama ribuan tahun. Wu Feiyan mengangguk dengan ekspresi serius, dan berkata, sekarang pihak lain sudah mengetahui informasi saya, tidak peduli apa yang Anda katakan, itu tidak optimis bagi saya. Setelah berbicara, Wu Feiyan berkata lagi, yang tidak bisa saya mengerti adalah mengapa dia ingin melindungi keluargaan, bagaimana dia bisa melindungi keluargaan. Wu Tianlin berseru, mungkinkah orang ini ada hubungannya dengan An Chengqi dan Ye Changying? Wu Feiyan menggertakkan giginya dan berkata, bagaimana mungkin jika dia ada hubungannya dengan An Chengqi dan Ye Changying, maka dia tidak akan hanya duduk diam ketika Paman Changsheng menyerang dia dan istrinya 20 tahun yang lalu. Ini, Wu Tianlin mengerutkan kening. Apa yang dikatakan Tuan Inggris masuk akal. Bawahan saya selalu merasa bahwa masalah ini sangat aneh. Ada banyak kemungkinan, tetapi masing-masing dari mereka tampaknya memiliki beberapa hal yang tidak dapat dipahami. Memikirkan hal ini, Wu Tianlin menundukkan kepalanya dan merenung untuk waktu yang lama, lalu memandang Wu Feiyan, dan bertanya, Tuanku, apakah menurut Anda ada kemungkinan lain? Wu Feiyan berkata, katakan. Wu Tianlin buru-buru berkata, Tuan Ying, bawahan ini merasa bahwa pihak lain mungkin tidak memiliki hubungan apapun dengan tuanmu, dan mungkin juga dia mendapatkan lukisan itu secara kebetulan, dan kebetulan juga mengetahui identitasmu dari Paman Ding Yuan, atau Lin Waner. Lebih realistis untuk hanya menunggu di Jinling. Wu Feiyan mengerutkan kening dan bertanya, maksudmu, tindakan pihak lain hanyalah gertakan dan mereka menyanyikan strategi kota kosong untukku? Ayah, Wu Tianlin berkata tanpa ragu. Bawahan ini merasa bahwa ini mungkin saja. Wu Feiyan mengangguk, dan berkata dengan suara dingin, bukannya aku tidak meragukan apa yang kamu katakan, tapi aku tidak punya cara untuk membuktikannya. Jika aku benar-benar ingin membuktikannya, biarkan ketiga tetua itu pergi. Tetapi jika tiga tetua juga jika tombak rusak di Jinling, maka dinasti Qing tidak hanya akan menderita kerugian besar, tetapi bahkan mungkin membuat marah pihak lain. Wu Tianlin berpikir sejenak, dan bertanya, Tuan Ying, dapatkah Anda mengirim seorang penatua ke Jinling untuk mencari tahu kebenarannya? 1. Wu Feiyan menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun aku tidak tahu seberapa kuat orang itu, karena penghancuran diri Chang Shengbo gagal membunuhnya, itu membuktikan bahwa kekuatannya pasti di atas salah satu dari tiga tetua. Tidak ada perbedaan antara mengirim sesepuh untuk mati, jika pihak lain lebih kuat dariku, lalu mengirim 3 orang untuk pergi ke sana, hasilnya akan sama. Berbicara, Wu Feiyan berkata lagi, dan pernahkah Anda memikirkannya? Pihak lain mungkin tidak menggunakan potret majikan saya untuk menakut-nakuti saya, atau mereka mungkin menggunakan potret majikan saya untuk merangsang saya. Jika ini bukan rencana kota kosong tetapi metode provokatif, maka tujuan utamanya mungkin untuk memancing saya keluar. Wu Tianlin berkata dengan ekspresi ngeri, kamu benar. Strategi kota kosong dan metode umum yang agresif tampaknya hampir sama di permukaan, tetapi hasilnya mungkin 1 hari pada 1 waktu, 1 kematian pada 1 waktu,
pihak lain telah melawan kita secara diam-diam. Setiap kali, saya selalu berada di atas angin, dan sekarang saya mungkin ingin memaksa Anda untuk muncul." Wu Feiyan mengangguk dan berkata, "Selain itu, orang ini agak mirip denganku." Wu Tianlin buru-buru bertanya, "Tuanku, poin apa yang kamu bicarakan?" Wu Feiyan berkata, "Orang ini bukan hanya seorang biksu, tetapi juga sangat ahli dalam menggunakan senjata api." Berbicara, Wu Feiyan berkata lagi, "Itu karena saya memahami karakteristik orang seni bela diri dan orang yang mempraktikkan Taoisme sehingga saya membiarkan Anda menggunakan senjata modern untuk melatih tentara mati dan penjaga ksatria. Prajurit mati yang dilatih oleh kami seperti memotong melon dan memotong sayuran. Para master seni bela diri itu tidak lain adalah ayam dan anjing lokal tingkat rendah di hadapan peluru yang padat. Dan orang ini bahkan lebih baik dariku. Dia benar-benar berpikir untuk menggunakan senjata pertahanan jarak dekat untuk membunuh seorang kultivator. Metode orang ini benar-benar tidak kejam." Wu Tianlin mengingat nasib Jiangongbo, Obo Jun, yang diledakkan menjadi DNA oleh senjata pertahanan jarak dekat, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik, dan tidak dapat menahan diri untuk mengatakan, "Terakhir kali kami mengetahui bahwa 3 orang dari perusahaan Blackwater membeli 3 senjata pertahanan jarak dekat dari pasar gelap di Eropa Timur. Senjata jarak dekat yang membunuh Jiang Gongbo memiliki model yang sama. Tetapi di perusahaan Blackwater, Paman Zongyong telah menyelidiki, tetapi dia belum menemukan sesuatu yang istimewa. Dia diam-diam telah mengikat beberapa eksekutif Blackwater dan menyiksanya, tetapi dia belum menemukan petunjuk apapun. Karena kematian yang aneh dari beberapa pejabat tinggi dalam beberapa hari terakhir, perusahaan Blackwater telah mengumumkan penangguhan pengiriman pasukan tambahan ke luar negeri. Bawahan saya berspekulasi bahwa kematian Paman Jiangong kemungkinan besar dengan sengaja disalahkan pada perusahaan Blackwater." Wu Feiyan bersenandung dan berkata, "Beritahu Paman Zongyong bahwa tidak perlu menyelidiki perusahaan Blackwater lagi. Selain itu, beritahu kantor Komandan 5 tentara bahwa semua tindakan eksternal akan segera dihentikan, dan semua orang dalam rapat akan diam selama 3 bulan." Wu Tianlin berkata tanpa ragu, "Tuan yang baik, tolong beritahu saya sekarang." Wu Feiyan berkata lagi, "Ngomong-ngomong, beritahu kru untuk bersiap-siap, saya akan pergi ke Myanmar besok." Wu Tianlin berseru, "Tuan Ying, bawahan saya sangat berani. Mengapa Anda meninggalkan stasiun pada saat yang kritis?" Wu Feiyan memelototinya dengan mata membunuh, dan memarahinya dengan dingin, "Bajingan, apakah ini yang harus kamu tanyakan?" Bersambung,